Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN ya, di Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto, yang akan menyampaikan beberapa poin perkembangan perkara dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami silahkan teman-teman bisa bertanya terkait dengan penanganan perkara ini lebih dahulu, baru nanti kami silahkan juga diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara lain oleh KPK. Baik, kami silahkan Pak Karyoto untuk membacakan poin-poin dimaksud. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan wartawan, media cetak online, seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami dari KPK ingin melaporkan tentang penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka DP, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT AK Persero Tbk, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011, dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya, diantaranya sebagai berikut. DC, pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. AW, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi 1 PT WK Persero Tbk. Konstruksi perkara. Sekira awal 2010 diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT AK. Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT AK yang dihadiri oleh pihak PT AK dan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dilaksanakan oleh PT AK, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam rencana anggaran dan biaya pekerjaan pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun 2011. Terkait pemberian fee proyek tersebut, di mana telah disetujui oleh TSKDP dan atas perintah TSKDP kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT AK. Sekitar Desember 2011, TSKDP diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100% kepada DC, di mana proses pekerjaan baru terlaksana 89%. Ditindaklanjuti lagi oleh DC dengan memerintahkan panitia penerimaan barang menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sekitar periode November 2011 sampai dengan April 2012, tersangka DP diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT AK kepada DC sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek dimaksud. Akibat perbuatan tersangka DP dan kawan-kawan diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar 124 miliar. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah memeriksa 113 saksi dan untuk mempercepat proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Yang bersangkutan akan lebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebagai tindakan antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK pada rutan dimaksud. Selesai. Baik, terima kasih Pak Deputi yang membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya bahwa sebelumnya KPK telah menetapkan beberapa orang tersangka dan diantaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Jadi kalau total kontraknya ini kan 467,1 miliar dengan total kerugian keuangan negaranya sekitar 103,9 miliar. Nah, dari 103 ini satu diantaranya hari ini kami melakukan penahanan dengan kerugian 19,7 miliar. Tadi pagi kami sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa KPK memanggil 2 orang tersangka yaitu AW dan DP ya. Hadir DP dan dilakukan penahanan, sedangkan tersangka AW konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir dan karena sakit. Jadi nanti kami akan jadwal ulang pemanggilan terhadap tersangka AW. Gitu. Demikian. Ada yang akan ditanyakan terkait dengan perkara ini? Ada? Baik, silakan. Mau nanya, Pak atau Mas, kan ini ditetapkan sebagai tersangka dari 2008, sedangkan penahanannya di 2021 akhir. Ini kenapa lama ditahannya? Apakah memang ada kendala atau gimana? Yang lain? Satu dulu ya. Baik, terima kasih Mas Chandra. Sebenarnya kendalanya kendala klasik ya. Kan kami dari awal kami masuk di sini kami sampaikan bahwa kalau kita menggunakan pasal 2 dan pasal 3 itu harus ada kelengkapan PKN, perhitungan kerugian negara. Nah ini memang rekan-rekan kami di BPK itu antriannya banyak ya, apalagi kalau kemarin BPK secara besar sedang menggarap asuransi ya, Sabri dan Jiwasraya itu betul-betul menguras waktu dan tenaga. Tapi kemarin pada saat BPK Kortosikol dalam rangkaian kegiatan penyerahan PKN ya. Kalau ini kalau salah sudah 1 bulan yang lalu ya, sudah diserahkan. Yang kemarin ada lagi diserahkan, sudah merubah strategi. Jadi para auditor di wilayah itu nanti akan diperbantukan untuk menghitung. Kalau kemarin kemampuan servis kepada aparat penegak hukum 100, ya mungkin dengan adanya ini akan lebih bertambah lagi. Dan nanti dampaknya perhitungan kerugian negara akan lebih cepat. Ya, mungkin yang kemarin juga memang kita menunggu ini, yang kita tunggu sudah datang, ya udah kita lengkapkan ke dalam berkas perkara dan kita jadikan, dan kewajiban kami adalah memberikan status akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan disidangkan. Mungkin itu kondisi yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya. Yang lain kami beri kesempatan juga, silakan. Jika ada pertanyaan yang terkait dengan penanganan perkara oleh KPK. Ada? Cukup ya, atau gimana? Mas Chandra ada pertanyaan? Cukup? Iya, boleh. Pertanyaan yang lain silakan.
mau nanya soal kasus lain. Pertama, taruh tulisannya. Nah. Formula E, kasus Formula E kan kalau di Balai Kota, PSI itu mempermasalahkan utang dari Pemprov DKI ke Bank DKI. Sementara Maki menyebut kasus ini karena adanya bayar yang berlebih gitu, untuk biar Jakarta tuh bisa menyelenggarakan Formula E. Apakah KPK akan mendalami itu? Lalu dalam kasus yang sama, apa KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena kan ini proyeknya dia gitu. Yang kedua, bentar Mas, jangan terlalu cepat-cepat ya. Ya, tadi yang menyatakan bayar lebih siapa? PSI menyatakan bahwa ada utang Pemprov, mempermasalahkan utang Pemprov DKI ke Bank DKI. Baik. Terus yang kedua soal kasusnya Aziz Syamsuddin. Ini namanya Aliza Gunado ini kenceng banget di persidangan. Dia disebut minta 2 miliar dalam proyek DAK Lampung Tengah. Terus di dakwaan Robin juga dia disebut menjanjikan 2 miliar ke Robin. Nah itu apakah KPK akan memanggil Aliza Gunado? Karena sampai sekarang dia belum dipanggil-panggil. Yang ketiga terkait masih kasus dengan Aziz Syamsuddin, kok KPK sekarang lebih fokus pencarian DAK Lampung Tengah gitu dibanding kasus yang sekarang yang suap penanganan perkara. Apakah memang KPK saat ini sedang mendalami keterlibatan Aziz Syamsuddin di DAK Lampung Tengah sekaligus di 2 kasus dalam satu pencarian gitu? Yang keempat soal laporan PCR, apakah KPK udah merencanakan untuk memanggil beberapa saksi atau untuk mengklarifikasi tentang laporan ini? Terus yang kelima di kasus Munjul yang terakhir, kasus Munjul itu kan dalam persidangan tuh Yori itu ngasih duit ke PT Adonara dan PT Adonara itu ngasih uang ke sebuah showroom mobil. Nah dari showroom mobil itu uangnya baru dipakai sama mereka berdua. Apakah ini bakal dikembangkan ke TPPU oleh KPK? Itu dulu untuk sekarang. Baik, terima kasih Mas. Ada lagi? Silakan. Yang di belakang? Cukup ya? Sudah cukup mewakili ya? Baik. Saya akan jawab beberapa, nanti selebihnya Pak Ali. Ya saya bersyukur jubir ini bukan hanya jubir, tapi dia juga jaksa juga. Jadi banyak memahami tentang perkara-perkara yang ditangani. Masalah Formula E ini sebenarnya kalau pakem saya tidak mau bicara. Tapi karena sudah banyak beredar di media, pada prinsipnya memang kami sedang melakukan penyelidikan, itu ya. Kalau penyelidikan, apapun informasi yang ada tentunya akan kami jaring, nanti kami kait-kaitkan, kami jahit apakah kronologis dan lain-lain. Ya, namanya kalau misalnya sebuah proyek pengadaan atau sebuah proyek inisiasi, kita urut, ya, kita urut dari kronologisnya. Dan prinsipnya pada saat sekarang ini biarkan kami melakukan pekerjaan, nanti pada saatnya pasti akan kita sampaikan kepada masyarakat, dan dengan bantuan rekan-rekan lah ini bisa disebarkan di seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi memang betul kami sedang melakukan penyidikan, itu saja. Kemudian yang kedua masalah Aziz Syamsuddin yang terkait dengan Lampung Tengah ya. Ini sudah memasuki proses persidangan. Nah tentunya nanti kalau ada hal-hal yang berkait tentang temuan-temuan baru, jaksa pasti akan membuat laporan dan itu akan didiskusikan di forum diskusi dengan deputi. Deputi itu kalau udah rapat di deputi ya berarti direktur penyelidikan ada, direktur penyidikan ada, direktur penuntutan ada. Dan nanti apa yang sifatnya temuan baru atau penguatan akan dilakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Nah, tentang DAK Lampung Tengah memang awal suap yang menyangkut AZ ini ya memang berkaitan dengan Lampung Tengah, itu yang satu ya. Yang lain-lain kan sesuai dengan perkembangan penyidikan yang ada, kalau sudah memenuhi kelengkapan tentunya nanti kita akan indikan juga kita angkat juga. Tapi ini sudah dibuka semua di persidangan ya, yang dari baik yang dari Rita dan lain-lain sudah dibuka semuanya. Kelihatan nanti kita lihat bagaimana strategi jaksa untuk mengungkapkan lebih dalam. Nah kemudian yang muncul ini tadi saya agak kurang jelas ini maksudnya apa ini? Begini, muncul ini kan sebenarnya kita masih menggarap ada beberapa kaitannya yang lain. Ya memang sesuai dengan arahan
Dewan Pengawas, kita tidak boleh istilahnya menjolimi terhadap tersangka-tersangka yang berkali-kali. Nanti kalau memang perkara ini sudah siap kita bangun, sudah kita selesaikan proses penyelidikannya, nah akan sekaligus. Karena nanti kalau TPPU hanya satu perkara, itu tidak akan menggigit terhadap perkara-perkara lain. Ya. Nanti ketika sudah lengkap, perkara ini kerugiannya sekian, perkara ini kerugiannya sekian, akan dijadikan satu. Dan mudah-mudahan dalam satu tuntutan dengan perkara yang kedua maupun yang pertama. Ya, itu. Mungkin itu. Makasih. Baik, cukup ya Mas? Ada yang cukup banget. Baik, terima apa? Saya rasa itu rekan-rekan. Ya, doakan kita lah. Mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan oleh para penyidik-penyidik ini bisa membuahkan hasil yang bagus. Dan kita bersyukur juga situasi nasional, keadaan pandemi ini sudah mulai mereda. Namun demikian juga kita jangan terlalu kepedean. Mudah-mudahan semakin mereda dan hilang betul dan kita mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ada pertanyaan. Cukup ya? Baik, saya kira cukup. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Karyoto. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.